Pemirsa, dua bayi bernama Quinita Zaina dan Quinesa Zahira lahir kembar siam di Kabupaten Sukabumi. Kedua bayi kembar tersebut sudah berusia 2 bulan namun dapat menjalani operasi pemisahan karena terkendala dengan biaya yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Keluarga pasangan Abdul Muslih dan Evi Susanti, warga Desa Bojong Harja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat ini tengah berbahagia. Mereka memiliki anak kembar bernama Quinita Zaina dan Quinisha Zahira. Dua bayi cantik ini terlahir dalam kondisi kembar siam dempet perut. Zaina dan Zahira memiliki 2 jantung dan harus berbagi satu hati. Mereka membutuhkan biaya hingga 1,5 miliar rupiah untuk operasi pemisahan tubuh di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sayangnya, sang ayah yang bekerja di perusahaan jasa pengiriman memiliki penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Dari mana kita harus ngumpulin dana sebesar itu? Selain mengharapkan belas kasih orang lain, Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari biaya operasi. Salah satunya dengan melapor kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melalui aparat desa setempat. Perawatan bayi selama berada di rumah dibantu bidan desa yang setiap harinya melakukan pengontrolan. Untuk memberi asupan gizi bagi Zaina dan Zahira, keluarga harus menyiapkan produk susu formula usia 0 hingga 6 bulan yang mengandung 100 kalori yang saat ini cukup sulit didapatkan di pasaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Sudah adakah dana yang terkumpul untuk perawatan bayi kembar siam Quineta Zaina dan Quinesa Zahira? Kita akan berbincang dengan ibu bayi kembar siam, Mbak Evi Susanti. Selamat siang, Mbak Evi. Iya, siang. Baik, Mbak, bagaimana kabar Zaina dan Zahira hari ini, Mbak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi medis ataupun juga laporan dari pihak kedokteran untuk kondisinya beberapa hari terakhir, Mbak? Sehat juga, soalnya dari dokter anak juga sering dipantau ya. Ibu dokter Eni Sekarwangi sebulan sekali kunjungan ke rumah. Baik. Mbak Evi, mohon maaf sebelumnya, Ya. kalau boleh tahu kedua bayi mumil ini dempet di bagian mana nih, Mbak? Perut sampai dada. Menurut Ya, dada sampai perut. dada sampai dengan perut, apakah ini mengakibatkan keduanya sulit untuk minum susu ataupun juga beraktivitas, Mbak? Iya, sangat berpengaruh. Sulit, terutama bayi yang kedua ya, Quinesa Zahira. Dari pertama, dia sangat ada gangguan di pernapasan. Apalagi saat dia mau minum susu pun, posisi pemberian dotnya pun harus benar-benar seimbang. Sehingga tidak terjadi penyendatan gitu. Dan napasnya pun memang sangat terganggu. Tapi untuk yang Zaina, napasnya lancar. Baik. Kita ketahui Ibu bahwa keduanya mengalami kembar dempet. Lalu bagaimana dengan organ-organnya, Ibu? Apakah ini aman nanti jika dipisahkan, Ibu? Insya Allah, kata dokter yang di RSAS, bisa tertolong dua-duanya. Karena sebelumnya pun yang terjadi di kasus Hasna Husna sama seperti yang dialami oleh anak kami. Baik, kalau untuk sehari-hari, siapa saja nih Bu yang membantu Evi untuk merawat keduanya? Ada dari saudara suami saya ya, kakak-kakak, adik yang selalu setiap hari malam menemani. Karena bagi saya pun
merawat sendiri sangat tidak memungkinkan. Apalagi sangat kesulitan ya kalau malam tidur, emang tidak merasakan kenyenyakan. Setiap malam selalu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Baik, mohon maaf sebelumnya Ya. Mbak Evi. Kita mendapatkan informasi bahwa butuh biaya sekitar 1,5 miliar. Apakah ini benar, Mbak? Benar sekali. Yang ditargetkan dokter 1,6. Oke, 1,6. Iya. Nah, bagaimana saat ini? Apakah sudah terkumpul bantuan mungkin dari keluarga ataupun juga kerabat lainnya? Alhamdulillah. Kan ada penggalangan dana yang kita bisa, itu sudah direkomendasikan langsung dari RSHS sendiri, dan sekarang sudah mencapai 150 juta Alhamdulillah. dengan sisa sudah waktu terkumpul ya. 66 hari lagi. Baik. Jika nanti dananya sudah terkumpul, kapan rencananya bayi mungil keduanya akan dioperasi, Bu? Dokter menjadwalkan usia 9 bulan. Tapi saya berharap banget sebelum usia 9 bulan, anak kami sudah bisa melaksanakan operasi pemisahan. Baik. Pada saat Mbak Evi mengandung kedua bayi mungil ini, mungkin adakah dari dokter yang sudah menginformasikan bahwa mungkin bayinya mengalami kembar, Ibu? Sudah. Dari USG pertama 4 bulan. Baik, apa penjelasan dokter saat itu, Mbak? Pas 4 bulan, di USG di klinik alami, di dokter umum, menganjurkan harus di USG ke dokter kandungan yang di Kartika Kasih. Usia 5 bulan, saya dirujuk ke RSHS. Harus ke peto maternal. Dan setelah itu diperiksa di USG lagi, dan ternyata benar. Hasilnya emang bayi kami dempet perut sampai dada sampai perut. Pada saat pertama kali dilahirkan ya 2 bulan yang lalu, bagaimana kondisinya saat itu, Mbak? Lahiran secara sesar. Mbak Evi melahirkan secara sesar. Iya. Kondisinya sehat tapi ya, Mbak, saat itu? Yang satu sehat, yang bayi kedua dibantu alat pernapasan. Untuk saat ini apa saja, Mbak, yang dibutuhkan oleh kedua bayi mungil kita? Apakah dari sisi makanan juga harus ada makanan yang khusus, Mbak? Kalau dari sisi makanan tidak ada, cuman paling dari ruangan ya harus benar-benar bersih seperti itu. Udara juga paling seperti itu. Apakah dari pihak dokter sudah menginformasikan perawatan setelah operasinya, Mbak? Belum sama sekali. Belum, jadi memang harus menunggu ya? Baik, kalau untuk operasi sendiri ini mundur, semoga kita tidak berharap seperti itu. Adakah efek samping yang akan dirasakan oleh keduanya? Saya belum itu juga karena memang dokter menargetkan usia 9 bulan. Cuman berat badan kedua bayi harus 10 kilo per satu bayi. Baru bisa dilaksanakan operasi, dan dananya pun harus benar-benar sudah tercapai. Baik, jadi ada syarat, salah satunya adalah berat dari kedua bayi mungil ini ya, Mbak ya? Iya. Baik, Mbak Evi, semoga dananya bisa terkumpul dan bisa dioperasi lebih cepat. Tetap semangat untuk Mbak Evi dan juga suami serta keluarga ya, Mbak ya? Iya. Baik, Terima sehat kasih. selalu Mbak Evi.